Kita masuk kepada kesamaan dua fungsi bilangan real. Kita bandingkan ada dua fungsi ya. Misalkan kita ambil contoh fungsi f dan fungsi g. Fungsi f dan fungsi g ini akan dikatakan sama atau kita bisa tulis dengan simbol sama dengannya ada 3 garis ya, atau kita bisa sebut dengan ekivalen jika domain dari fungsi f itu sama dengan domain dari fungsi g. Nah, dan fx sama dengan gx untuk setiap x anggota domain tersebut. Kita punya dua contoh nih ya. Nah, contoh yang pertama, fx-nya adalah x per x. Sedangkan gx-nya itu adalah 1. Nah, fungsi f dan fungsi g ini secara kasat mata kalau kita melihat, oh berarti fx ini adalah x per x itu sama dengan 1. Kemudian gx-nya juga sama dengan 1. Tetapi ternyata fungsi f dan fungsi g itu tidaklah sama. Ya, itu f dan g tidak sama. Loh, kenapa? Karena kalau kita melihat dari domainnya, domain dari f itu adalah semua bilangan real kecuali 0. Loh, kenapa 0? Karena kalau x-nya 0 berarti kan 0 per 0. Nah, 0 per 0 kan nilainya tidak ada ya, tak terdefinisi. Maka domain dari f ini adalah semua bilangan real kecuali bilangan 0. Sedangkan domain dari g itu adalah bilangan real ya. Jadi misalnya x-nya 1 ya hasilnya ya 1, x-nya 2 hasilnya 1. Jadi semua bilangan real kita masukkan hasilnya 1, atau dalam hal ini dia akan menghasilkan suatu nilai ya, atau gx-nya terdefinisi. Jadi walaupun kita masukkan x-nya sama dengan 0 ya nilainya jadi tetap 1. Berarti domain dari g-nya itu adalah semua bilangan real. Nah, karena df-nya tidak sama dengan dg, maka fungsi f dan fungsi g juga tidak sama. Gitu ya. Kemudian untuk contoh kedua, fx sama dengan 1 dikurang 1/2 sin kuadrat 2x dan gx adalah sin pangkat 4x ditambah cos pangkat 4x. Nah, secara kasat mata, fx dan gx ini tidak sama ya, tetapi coba kita buktikan. Saya misalkan gx itu adalah sin pangkat 4x ditambah cos pangkat 4x. Nah, ini saya mau tulis dia seperti ini. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x pangkat 2. Nah, ingat kan kalau pangkat 2 itu nilainya adalah sin pangkat 4x ditambah 2 kali sin kuadrat cos kuadrat x. Nah, di sini kan tidak ada, ya kan? Nah, berarti kita kurangi dengan 2 sin kuadrat x cos kuadrat x. Kemudian ditambah cos x. Sebagai contohnya mungkin saya bisa beri perbandingan ya. Kalau saya punya a kuadrat ditambah b kuadrat. Nah, berarti kalau kita kuadratkan lagi hasilnya apa? Hasilnya adalah a pangkat 4 ditambah 2 kali perkalian 2 suku. A kuadrat b kuadrat ditambah b pangkat 4. Ini karena b pangkat 2 di pangkat 2 kan jadi b pangkat 4. Nah, sekarang a pangkat 4 tambah b pangkat 4 ditambah 2a kuadrat b kuadrat. Nah, kita kan hanya punya ini, kita misalkan a-nya itu sin ya, berarti sin pangkat 4x ditambah cos pangkat 4x. Nah, di sini
A pangkat 4 tambah B pangkat 4. Nah, kita kelebihan nih ya. Kalau kita mau rubah ke dalam bentuk pangkat 2, kita akan kelebihan suku 2A pangkat 2 B pangkat 2. Agar sama, berarti kita kurangi dengan 2 sin kuadrat X cos kuadrat X, gitu ya. Nah, kemudian sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini tidak lain adalah 1, ya kan? Nah, berarti 1 pangkat 2 dikurang, kemudian bentuk 2 sin kuadrat X, cos kuadrat X, itu kita bisa rubah menjadi 1/2 sin kuadrat 2X, berarti X tambah X ya. Di sini X, di sini X, kita jumlahkan menjadi 2X. Nah, berarti bentuk akhirnya adalah 1 dikurang 1/2 sin kuadrat 2X. Nah, 1 kurang 1/2 sin kuadrat 2X ini tidak lain adalah Fx. Berarti Gx itu ternyata sama dengan Fx. Nah, bagaimana dengan domainnya? Domain dari F tidak lain adalah semua bilangan real, sedangkan domain dari G itu juga merupakan X semua bilangan real. Nah, karena domain dari F sama dengan domain dari G, maka F dan G, domain dari G sama, maka F dan G juga merupakan himpunan yang sama.